selalu ya adik-adik. Nah, kembali lagi bersama kami di Sekolah Minggu Online GKJ Tanjung Tirto bersama aku, Mbak Ginda, dan ada pemilihnya Mas Oka. Halo semuanya ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu pagi hari ini, kita akan bernyanyi sambil bergerak bersama-sama ya adik-adik. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyi lagu KASIH. Nah, yang tahu lagunya bisa nyanyi yang keras dan gerakannya ikutin Mbak Ginda ya. Oke, siap? Musik. Pikiran kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari kami bangun tidur hingga kami mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati dari awal pertama hingga akhirnya agar kami semua dapat mengikuti rangkaian acara sekolah minggu online ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama bernyanyi lagi. Nah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyi lagu Do Re Mi. Ya, kita sambil belajar not ya. Do Re Mi, do itulah dosamu. Oke, yang tahu lagunya ini yang keras, gerakannya bisa lihat di Mbak Ginda. Oke, musik. Silahkan dia masuk.
mempersiapkan Alkitabnya. Belum ambil Alkitab, silahkan diambil dulu Alkitabnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Nini. Silakan, selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Mbak Nini pada sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman dan membaca firman dari Alkitab, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita siapkan diri kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau membangunkan kami dalam kondisi sehat, segar, sehingga kami Tuhan saat ini dapat mengikuti sekolah minggu. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kami, berkatilah kami sehingga kami dapat berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami dapat hari ini Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Sekarang kita akan membaca dari Injil Lukas. Kita baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 15 ayat 1-3, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan yang ke-31. Injil Lukas pasal 15 ayat 1-3 dilanjutkan dengan ayat yang ke-11 sampai 31. Mbak Nindit akan membacakan, adik-adik menyimak karena ini cukup panjang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dilanjutkan yang ayat 11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan hidup dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, adik-adik, untuk lebih memahami firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat sebuah film kartun yang bercerita mengenai apa yang kita baca hari ini. Kita tonton dulu yuk. Para pemimpin agama heran. Mengapa Yesus mau menghabiskan waktunya bersama orang-orang jahat? Maka Yesus menceritakan sebuah kisah tentang kasih Tuhan. Begini ceritanya. Seorang pria memiliki 2 anak laki-laki. Si bungsu meminta uang yang seharusnya diterimanya setelah ayahnya meninggal. Dengan sedih, sang ayah memberikan setengah dari hartanya kepada si bungsu. Si bungsu pindah ke negeri yang jauh. Dihamburkannya semua uangnya. Lalu datanglah masa kelaparan sehingga ia harus bekerja memberi makan babi. Ia amat lapar dan ingin sekali makan makanan babi itu. Hamba-hamba ayahku jauh lebih enak hidupnya daripada hidupku ini, pikirnya. Aku akan pulang saja dan mengaku dosa kepada ayah dan Tuhan. Mungkin ayah mau menerimaku menjadi hambanya. Si bungsu pun pulang. Ketika ia masih jauh, ayahnya berlari menjemputnya lalu memeluknya. "Aku tidak layak menjadi anak ayah," katanya kepada ayahnya. "Ambilkan jubahku yang terbaik untuk anakku ini," kata sang ayah pada hamba-hambanya. "Pasangkan cincin di jarinya. Panggang sapi yang paling gemuk. Anakku yang hilang kini telah ditemukan." Si sulung marah ketika mendengar ada pesta. "Ini tidak adil," ia mengomel. "Aku tekun bekerja, tapi tak pernah mendapat apa-apa. Ia menghamburkan uang ayah, tapi malah mendapat pesta." "Segala milikku adalah milikmu juga," jawab ayahnya. "Adikmu tadi mati, kini ia hidup kembali. Tadi ia hilang, kini ia ditemukan. Kita bisa apa lagi selain merayakannya?"
dari film kartun tadi ada 3 tokoh yang diceritakan ya. Yang pertama adalah ayah, yang kedua adalah anak bungsu, dan yang ketiga adalah anak sulung. Tetapi kali ini kita akan lebih berfokus kepada bapak dan anak bungsu. Adik-adik tadi sudah melihat dan sebelumnya sudah membaca dalam Alkitab bagaimana kisah si anak bungsu ini ya. Jadi anak bungsu ini meminta uang kepada bapaknya, jumlahnya tidak sedikit tapi banyak. Lalu dia pergi, setelah mendapatkan uang itu dia pergi jauh. Nah, waktu dia pergi itu dia menghabiskan seluruh uangnya. Sampai akhirnya uangnya habis dan dia kelaparan. Waktu dia pergi jauh itu dia juga melakukan banyak dosa. Lalu waktu dia sudah tidak punya apa-apa lagi, waktu dia sudah tidak punya makanan, tidak punya uang untuk membeli makanan, dia baru teringat dengan bapaknya. Maka pulanglah dia karena waktu itu dia merasa kelaparan ya. Nah, setelah dia sampai di rumah, ternyata bapaknya mengampuni dia. Ternyata bapaknya itu tidak marah kepada si anak bungsu ini. Justru waktu dia melihat anaknya pulang, bapaknya sangat bersukacita, sangat bersukaria, sangat senang hatinya melihat anaknya yang sudah pergi jauh itu kembali lagi. Nah, adik-adik, Bapak di sini ini sebenarnya menggambarkan tentang Tuhan, dan anak bungsu ini menggambarkan adalah kita sebagai manusia. Kita seringkali melakukan dosa dan seringkali kita melupakan Tuhan saat kita senang, saat kita mempunyai banyak hal. Nah, waktu kita sudah tidak punya apa-apa, baru kita ingat akan Tuhan. Waktu kita kembali kepada Tuhan, apakah Tuhan marah? Ternyata tidak ya. Tuhan tetap mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Bapak di sini juga seperti orang tua kita. Walaupun adik-adik atau kita nakal, ngeyel, tetapi waktu kita mengakui seluruh kesalahan kita, orang tua kita tetap mengasihi kita. Ayo, siapa yang hari ini sudah bikin jengkel orang tuanya? Yang sudah nakal, mungkin tadi tidak mau mandi, atau mungkin tidak mau makan. Nah, adik-adik, saat kita membuat kesalahan, saat kita nakal, terutama kepada orang tua kita, harus berani untuk meminta maaf. Harus berani, jangan malu untuk meminta maaf ya. Mbak Nit yakin, pasti orang tua adik-adik akan memaafkan dan tetap mengasihi adik-adik semua. Coba sekarang tanya kepada orang tuanya, kalau adik-adik nakal, masih sayang nggak sama aku? Pasti jawabannya masih sayang. Oleh sebab itu, adik-adik jangan pernah malu ataupun takut untuk mengakui kesalahannya ya. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan. Dadah. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan pada pagi hari ini? Seru kan? Seru banget lah pastinya. Ayo, ada yang dengerin nggak atau malah ada yang tidur nih? Ya, jangan sampai tidur ya adik-adik. Harus didengarkan baik-baik. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya ini masih dikumpulkan di tempat masing-masing dulu ya adik-adik. Nanti kalau udah bisa kumpul lagi atau ada kesempatan untuk kita bergabung bersama, bisa dikumpulkan bersama-sama persembahannya, oke? Nah, untuk mengiring persembahan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan bernyanyi sambil bergerak lagi, oke? Yuk, musik. Hari
bersama-sama berdoa syafaat ya. Nah, berdoa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Mbak Ninit. Yuk kita bersama-sama berdoa. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati kita siapkan posisi duduk yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Atas berkat-Mu melalui orang-orang di sekitar kami, terutama melalui keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena kami memiliki orang tua yang saat ini sangat menyayangi kami. Berkatilah orang tua kami Tuhan, berikanlah orang tua kami kesehatan, umur yang panjang, kesabaran dalam mendidik kami, sehingga Tuhan kami selalu bisa menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang dapat membanggakan orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sekolah kami, belajar kami, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami dalam setiap saat waktu kami belajar. Tuhan membimbing kami sehingga kami diberikan akal budi, kepandaian dalam sekolah kami, sehingga Tuhan kami dapat menjadi yang terbaik bagi diri kami sendiri, bagi orang-orang di sekitar kami, terutama bagi keluarga kami. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang Maha Baik, kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi para pemimpin kami. Berikanlah para pemimpin kami kebijaksanaan. Berikanlah para pemimpin kami hati yang tulus dalam memimpin negeri ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga semakin memulihkan negeri kami, sehingga kami bisa segera berkumpul bersama dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Kiranya kondisi corona yang saat ini masih melanda negeri kami Tuhan berangsur surut dan kami dapat beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati para guru yang mengajar kami dalam sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati agar sekolah minggu ini dapat terus berjalan dan kami dapat selalu bersama-sama berkumpul bersama teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan, apa yang kami kumpulkan ini dapat menjadi alat untuk kerajaan-Mu, untuk kemajuan gereja-Mu. Kiranya Tuhan Yesus selalu membimbing dan memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Yuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Silahkan tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri adik-adik. Oke, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, oke, sekarang tiba di penghujung acara ya. Sekolah minggu online pada pagi hari ini telah selesai. Wah, gimana perasaannya nih? Iya, senang. Siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini? Angkat tangannya coba. Iya, pasti semuanya bersuka cita ya. Nah, untuk mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama bangkit berdiri lagi nih. Kita akan bernyanyi sambil bergerak yang terakhir, jadi harus semangat ya. Nah, lagunya apa? Lagunya Ku Istimewa. Nah, ada yang tahu lagu ini?
dibawain sama Mbak Sila. Ayo, ada yang masih ingat? Iya, kalau lupa-lupa nih kita akan bersama-sama menghafal kembali lagu ini. Judulnya Aku Istimewa. Musik. Yang keras ya nyanyinya. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Sekali lagi ya yang keras. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa. Istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay. Oke, sekolah minggu pada pagi hari telah selesai adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan menutup acara sekolah minggu online pada pagi hari ini. Selamat bertemu di sekolah minggu online selanjutnya adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Oke, sekian dulu sekolah minggu online pada pagi hari ini. Mbak Ginda dan Mas Oka pamit undur diri. Dadah, shalom, Tuhan berkati.